Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Okey, pada video hari ini di channel Si Keren Boy, di situ ada Baya, di situ ada saya. Saya mencoba tentang hasil persentase saya ini ya guys. Sebelum kita lanjut, maka saya akan perkenalkan nama saya, Putra Aziz. Bagi yang menemukan channel ini, jangan lupa tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya ya guys. Okey, ini hasil persentase saya ya guys. Kita lanjut check it out. Nah, ini pertamanya ya guys. Ya, ini hasil persentase saya ya guys, yang pertama. Dan kita lanjutin aja ya guys. Kita next saja. Bab 1. Konfigurasi, ekstensi dan dial plan pada server SUSE. Bab yang kedua. Prosedur instalasi server SUSE berbasis SID. Bab yang ketiga. Konfigurasi, ekstensi dan dial plan server SUSE. Dan bab yang keempat. Fungsi firewall pada jaringan VoIP. Lanjut. Konfigurasi, ekstensi dan dial plan server dan SUSE. Pengertian ekstensi dan dial plan pada server SUSE. Ekstensi merupakan label dari ekstensi dapat berupa sebuah string berupa angka, huruf serta simbol yang ada atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telefon. Setiap command line yang menjadi bagian dari ekstension tertentu harus mempunyai label yang valid atau sama. Dial plan berguna sebagai routing panggilan antar ekstensi baik yang berada dalam satu IP PBX secara lokal maupun IP PBX atau biasa disebut dial through. Dalam asterisk, dial plan diprogram dalam satu file yang bernama extensions atau konfigurasi. Intinya, setiap ekstensi dalam asterisk merujuk pada user tertentu yang telah terdaftar di asterisk tersebut sehingga biasanya nomor ekstensi sama terhadap ID user. Ini gambarnya ya guys. Okey, kita lanjut. Dua. Konfigurasi data akun user atau extensions. Softphone. Nama atau nomor akun 101, user atau extensions tipe friend. Tipe akun username 11, login akun secret 11, password akun host dynamic, host yang menjadi IP PBX dapat berubah net. No tanpa net. DTM F mode RFC 2833. RTP Pilot for DTMF digits. Telephony tones and telephony signals. LO. L mode kodek bisa semua jenis kodek. CLAN, SIP00, ID CLAN, konteks VoIP KN, konteks jaringan user, country, inviter, no, mekanisme, current filter. Mailbox 11. Email VoIP KN, username email konteks. Kita lanjut. Konfigurasi dial plan pada server SUSE.
Untuk mengonfigurasikan dial plan, edit file, extension scene, konfigurasi dengan mengetik nano /escape/*extensions atau konfigurasi. Pastikan bahawa seluruh perintah pada fail ini sudah dinonaktifkan. Ketik perintah di bawah ini pada bahagian paling akhir dari isi fail extension scene konfigurasi. Dial antara ekstensi pada IP PBX TKJ. Seluruh dial plan di bawah hanya berlaku bagi konteks TKJ. Action 101,1, dial SIP /101,20. Dial X 101 dengan protokol SIP. Timeout 20 detik. Action 101,2 hangguk. Setelah timeout 20 detik, dilakukan hangguk. Action 102,1 dial SIP /102,20. Action 102,2 hangguk. Kita lanjut. Konfigurasi ekstensi server sesuite. Konfigurasi data akun umum. General, konteks umum harus ada konteks default. Nama konteks user, port 5060. Default port untuk SIP binar address 0.0.0.0. Listen semua IP address yang request. SRF, lookup yes. TOS 0x18. Video support yes. Lanjut, next. Prosedur instalasi server sesuite berbasis SIP. Pengertian SIP. Session Initiation Protocol SIP. Ini gambarnya. Komunikasi dengan SIP. Ini gambarnya. Arsitektur SIP. Ini gambarnya. Aplikasi dan kelebihan SIP. Dan ini gambarnya. Lanjut. Session Initiation Protocol SIP merupakan protokol persinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. SIP menyediakan layanan secara langsung, tapi menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna. Pembangunan suatu komunikasi multimedia dengan SIP dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, user location. Yang kedua, user availability. Yang ketiga, user capability. Yang keempat, session setup. Dan yang kelima, session management. Lanjut. Komunikasi dengan SIP. Komunikasi pada SIP dilakukan dengan mengirimkan messenger yang berbasis HTTP. Setiap pengguna mempunyai alamat yang dinyatakan dengan SIP URI, Uniform Resource Identification. Contoh SIP URI Zainal email@tkj.com. Selain itu, alamat juga dapat dituliskan dengan tel URL yang kemudian dikonversikan menjadi SIP URI dengan parameter user diisi PON. Contoh, telefon 0821 2567 011 ekivalen dengan SIP 0821 2567 011 email@tkj.com. User PON. Isi pesan di dalam SIP didefinisikan dalam dua format, RFC 3261 seperti yang pertama request, yang kedua response. Lanjut. Ada 6 tipe utama pesan permintaan seperti di bawah ini. Infeed, 1 kali-kali, profesional, X,
2 kali-kali sukses, option 3 kali-kali redirection, bay 4 kali-kali clean error, cancel 5 kali-kali server error, register 6 kali-kali global failure. Lanjut. Arsitektur SIP. Arsitektur dari SIP terdiri dari dua komponen, yaitu user agent dan servers. User agent merupakan endpoint dari sistem dan memuat dua subsistem, yaitu user agent client OS yang merespon request. SIP server adalah kesatuan fungsi logis, di mana tidak perlu memisahkan alat secara fisik, dan fungsinya dari 4 server tersebut yaitu yang pertama proxy server, yang kedua redirect server, yang ketiga restart server, yang keempat location server. Protokol SIP didukung oleh beberapa protokol, di antara lain yang pertama EATF Session Description Protocol SDP, yang kedua EATF Session Uncomment Protocol SAP, yang ketiga EATF Real Time Transport Protocol RTP, dan yang keempat Real Time Control Protocol RTCP, yang kelima ITU T-Code. Kita lanjut. Aplikasi dan kelebihan SIP. Aplikasi yang pertama, Voice over Internet Protocol VoIP. Yang kedua, konferensi multimedia. Yang ketiga, text messaging. Yang keempat, event notification. Dan yang kelima, unified messaging. Kelebihan SIP. General Purpose, arsitektur yang terdistribusi dan scalable, sederhana. Mobility, layanan dapat dibuat dengan CAL, Processing, Lego, CPL dan Command Gateway. Interface CGI antara lain CAL Waiting, CAL Forwarding, CAL Blocking, Basic Feature. CAL Forking melakukan CAL kepada beberapa endpoint. Instant Messaging, Find Me / Follow Me. Lanjut. Konfigurasi, ekstensi dan dial plan server suite. Lanjut. Konfigurasi, ekstensi dan dial plan server suite. Ini gambarnya. Konfigurasi, ekstensi server suite. Terdapat dua tahap utama dalam melakukan konfigurasi ekstensi pada server suite, iaitu pengaturan konfigurasi data akun umum dan konfigurasi data akun user atau efisiensi. Yang pertama, konfigurasi data akun umum. Perintah yang digunakan untuk melakukan konfigurasi data akun umum adalah sebagai berikut. General, konteks umum, harus ada konteks, default, nama konteks user, port 5060, default port untuk SIP. Binar address 0.0.0.0. Distance semua IP address yang diminta request. SRF, lookup, yes, TOS 0 kali 18. Video support, yes. Lanjut. Konfigurasi dial plan server suite. Untuk melakukan modifikasi file-file konfigurasi efisiensi konfigurasi SIP konfigurasi EX konfigurasi digunakan fitur Free PBX yang dijalankan via browser Free PBX secara otomatis atau auto-generate. Akan mengubah konfigurasi pada file-file. Konfigurasi perintah untuk mengkonfigurasi dial plan adalah sebagai berikut. Nano /escape /* efficiency konfigurasi.
Pastikan bahawa seluruh perintah pada fail ini sudah dinonaktifkan. Ketik perintah berikut ini pada bahagian akhir dari isi fail action scene, itu konfigurasi. FOIPKN. Seluruh dial plan di bawah hanya berlaku bagi konteks FOIPKN. Action 11,1, dial SIP/11,20 dial X 101 dengan protokol SIP timeout 20 detik. Action 101,2, hanggup. Setelah timeout, dilakukan hanggup. Action 102,1, dial SIP/102,20. Action 102,2, hanggup. Kita lanjut. Fungsi firewall pada jaringan FOIP. Fungsi firewall pada jaringan komputer. Ada 4 fungsi firewallnya, iaitu mencegah informasi bocor. Fungsi firewall yang pertama lebih dari sekadar mencatat aktivitas pengguna. Firewall mampu mencegah bocornya informasi yang berharga. Yang kedua, sebagai pos keamanan jaringan, fungsi firewall berikutnya termasuk dalam mengontrol lalu lintas data saat mengakses jaringan privat yang dilindungi. Yang ketiga, sebagai kontrol pengawas arus paket data selain sebagai pos keamanan jaringan, fungsi firewall lainnya adalah sebagai kontrol pengawas arus paket data yang mengalir pada jaringan. Dan yang keempat, mencatat aktivitas pengguna. Berikutnya, setiap kali pengguna komputer mengakses data, firewall akan mencatatnya sebagai dokumentasi log files. Kita lanjut. Ini gambarnya. Fungsi firewall pada jaringan FOIP. Ada 5 fungsi firewall pada jaringan FOIP, iaitu yang pertama, FOIP memiliki ribuan port yang dapat diakses untuk berbagai keperluan. Yang kedua, firewall komputer bertugas menutup port-port tersebut kecuali beberapa port yang perlu tetap terbuka. Yang ketiga, firewall di FOIP bertindak sebagai garis pertahanan pertama dalam mencegah sebuah jenis hacking. Yang keempat, menjaga informasi rahsia dan berharga agar tidak keluar tanpa diketahui oleh pengguna. Dan yang kelima, untuk memodifikasi paket data yang datang melalui firewall. Kita lanjut ya guys. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah ini ya guys. Semoga kita dikasih oleh sama Allah. Sehat selalu ya guys. Ya. Jangan lupa komen, subscribe dan like ya guys. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.